kita kembali di Ngobrol Bareng Dewan. Kali ini bersama saya Nessa Gozal dan wah, kalau udah di Ngobrol Bareng Dewan kita kan pasti akan ngobras alias ngobrol santai. Kali ini bakal ngobrol dengan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Asfirlah Harisanto atau yang biasa dipanggil dengan Bapak Bogi. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa? Langsung aja ikut ke dalam. Mobilnya banyak banget, ada apa ya? Yuk, kita naik. Yuk, sekarang kita udah ada di kantornya beliau, Pak Bogi. Ya, tuh kan kameranya sampai tabrak. Masuk yuk. Kita bakal ngobrol santai di Ngobrol Bareng Dewan. Nah, sekarang saya sudah berada di kantornya Pak Bogi. Enak banget, adem. Halo Pak Bogi, apa kabar? Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah ya Pak Bogi. Sehat, itu yang paling penting ya Pak Bogi ya. Oke, ini aku tuh tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol yang macam-macam gitu Pak. Ini motor kenapa Pak bisa ada di sini Pak? Nangkring di sini tuh ngapain dia? Ini tuh sejarahnya ada ceritanya Mbak. Waktu itu teman saya itu memang motor ini mau dibuang, mau dirosok. Oh, jadi ini memang dulunya dikendarai. Iya. Oke. Iya. Terus saya tanya, loh, itu motor ngapain kok taruh di sampah-sampah itu? Mau saya rosok? Wah, jangan, buat saya aja. Nah itu akhirnya saya perbaikin. Ini nyala, Ini masih bisa Pak? Nyala. Oh, tahun berapa Pak ini? Ini tahun 69 ini. Waduh, tahun 69. Yamaha L2 atau 69 ini. Emang Bapak kayaknya emang suka barang-barang klasik kayaknya. Suka yang antik-antik itu ada mobil-mobil antik, di bawah ada beberapa juga itu mobil antik. Tadi saya udah kayak foto-foto norak gitu Pak di mobil-mobil klasik ya kan. Oh jadi ini sebenarnya masih bisa dikendarai. Masih bisa. Kenapa akhirnya bisa kenapa dipajang? Ya memang apa ya, warnanya unik dan bentuknya memang unik, itu aja. Dari dulu emang suka barang-barang klasik Pak. Terutama otomotif. Mobil ya, mobil antik kita senang. Itu ada beberapa Mercedes itu, ada S tahun 69 ada, itu S280 tahun 69. Terus Mercy Mini tahun 71 kita ada. Terus itu yang Mercy yang di foto itu kentang itu tahun 58. Tapi itu masih bisa dipakai semua nggak sih Pak? Atau itu koleksi aja? Oh, itu sering kita pakai ke kantor juga malahan. Itu pernah saya pakai ke kantor itu. Terus ada itu Mercy Tiger, kalau Tiger sih masih tergolong baru. Ada satu lagi S-Class itu yang warna silver itu milik mantan presiden kita yang kedua, Pak Soeharto. Kita masih ada itu di bawah. Itu makanya nggak pernah kita pakai. Oh, ini ya Pak, kayak jadi kayak sebuah koleksi yang luar biasa pastinya. Iya. Dan itu semuanya anti peluru. Anti peluru. Anti peluru. Itu dulu dapatnya gimana ceritanya tuh Pak? Dapatnya dulu saya dengan teman kita yang namanya Popong. Popong itu anaknya pelawak Bagio. Oke. Saya masih jamani sih Pak kalau pelawak Bagio. Itu ngomong, bro, ini ada ini punya mantan presiden ini, apa itu? S-Class, coba lihat. Lah kok bagus, saya ke Jakarta saya lihat. Waktu Bapak di Semarang? Tarik, iya, saya tertarik gitu, terus saya ambil, itu udah lama sekali, 2009 kalau nggak salah, saya dapat itu. Terus Mercy kentang itu yang tahun 58 itu tadinya milik, zaman dulunya milik mantan Pak Kapolda DKI waktu itu waktu zaman bahula itu kondisinya hidup semua Sampai sekarang masih dipakai. Biasanya yang sering pinjam itu Bu Tita, PRPP itu sering itu. Kalau ada mobil-mobil antik itu, Pak saya pinjam mobilnya Pak, boleh Pak? Boleh, itu diambil aja itu. Untuk pameran itu sering. Terus kayak untuk acara-acara Mercedes-Benz itu teman-teman kelompok Mercy sering. Oh, jadi kayak jujukan mobil klasik gitu ya? Iya.
Memang seneng dari dulu, memang kita seneng udik-udik mobil. Berapa jumlah koleksi mobil klasik ataupun motor klasik, Pak? Kalau motornya sih saya nggak banyak ya, udah nggak banyak. Mobil aja sekarang udah tinggal beberapa aja itu, tinggal ada Mercy. Saya sekarang tinggal yang ada S-Class semua. Itu yang saya pakai itu ya di depan itu, terus Silver, Mini, Tiger, S-Class yang tua, kentang, ya paling tinggal ada tujuan mobil. Tapi memang kalau Tadinya dari 30. dari 30 mobil, itu taruhnya di mana aja tuh, Pak? Makanya saya itu diprotes sama kepala direkturnya sini. Jadi kok malah jadi garasi sendiri. Jadi showroom sendiri. Iya, saya semua dibikin ya nggak penting jualin. Ya sekarang tinggal 7 ya, Pak ya. Nggak. Tapi menarik sih ya, Mang. Menurut saya ada hubungannya, Pak, antara orang yang saya masih ini tadi habis pakai masker, saya copot gak apa ya, Pak ya? Dia habis pakai masker. Karena kita nggak ada corona. Ya, insya Allah, Insya Allah kita sehat. Menurut saya ada hubungannya antara orang yang suka barang-barang klasik sama tindak tanduknya. Karena beberapa kali saya ketemu sama orang yang suka barang-barang klasik itu kayak punya satu filosofi hidup pasti, Pak. Satu filosofi hidup yang dibawa gitu, yang akhirnya dibawa ke dunia pekerjaan gitu. Dan kalau ngelihat dari track recordnya Pak Bogi itu kan memang selalu mengutamakan rakyat, sudah pasti begitu ya. Tapi yang uniknya ini adalah yang saya orang awam ya, Pak ya. Kalau Pak Bogi itu saya ingatnya adalah bagaimana Pak Bogi bisa mengkonsolidasi BPR BKK itu loh, Pak. Itu tuh gimana sih, Pak, ceritanya, Pak, dulu? Jadi gini, Mbak, kalau kita berbicara masalah BPR BKK dan BKK itu sebetulnya sama. Banyak sekali atau biaya yang dikeluarkan untuk operasional, atau kalau di bahasa perbankan itu BOP. Nah, biaya ini besar sekali. Sekarang kita berhitung saja cabang dengan ada beberapa, kita punya 35 kabupaten kota, semua kantor pusat. Nah, biaya kantor pusat kalau digabungkan jadi satu dengan satu kantor pusat itu lebih efisien yang mana? Ya satu kan? Nah, itu masalah yang pertama. Yang masalah kedua, masalah pengawasan, lebih efisien yang mana? Yang satu. Masalah jenjang karir, lebih bagus yang mana? Yang satu tentunya. Untuk pemilihan direksi pun lebih mudah yang satu dibandingkan dengan yang 35 kabupaten kota ini. Contoh BKK Pring Surat itu bermasalah itu. Sampai-sampai ada teman-teman LSM itu yang mengatakan, Pak, itu Pring Surat begini. Saya dapat laporannya, panjang banget. Wah, ini kok, cobalah kita akhirnya, saya dengan teman-teman Komisi C yang masa lalu, kita kunjungan ke Pring Surat. Ternyata memang benar. Di sana nggak ada apa-apanya, kita datang pun juga nggak ada orang. Oh, jadi kayak apa ya, kosong aja gitu, Pak? Ya kosong aja, orang hanya jalan sana, jalan sini, datang ya juga cuma ngapa-ngapain. Terus kita masuk ke dalam pembukuan sampai neraca rugi laba, sampai akhirnya yang datang itu Biro Perekonomian Kabupaten. Itu datang ke sana menjelaskan, Pak, saya di sini baru ini. Akhirnya di situ terlihat semua kerugian itu 212 miliar. Itu mulai dari dana masyarakat, dana teman-teman likuiditas sendiri yang ada di samping-samping sesama BKK, ada lagi dana dari luar kayak operasi itu semuanya nggak semua itu. Akhirnya kerugian total 212 miliar. Itu. Nah, dari situlah akhirnya BKK ini harus mandiri. Tapi sebetulnya sebelum itu memang kita sudah memiliki
gambaran itu saya tepatnya di tahun 2013. Itu apa sih Pak yang membuat akhirnya Bapak bisa terpikir punya visi di 2013 itu? Ada satu momen? Saya kepengen semua itu seragam. Saya kepengen nasib teman-teman BKK kita itu jelas. Tidak seperti sekarang, koperasi bukan, perbankan bukan. Gitu. Jadi apa nasib mereka ini seperti apa kita nggak tahu. Dan posisi mereka pada waktu itu ketika belum ada namanya OJK, yang ada BI. Berarti tidak ada di bawah naungan BI. Oh, pada saat itu tidak ada di bawah BI? Iya, begitu karena dia belum menjadi perbankan, berarti non bankable. Kalau hari ini mereka sudah bankable, di bawah naungan OJK tentunya. Pengawasan lebih ketat. Ini pada saat akhirnya konsolidasi dan akhirnya sekarang sudah satu kantor pusat yaitu di Kota Semarang gitu Pak ya. Ini apa efisiensi dan efektivitas yang benar-benar terasa sekali Pak? Yang jelas biaya operasional kantor drastis jauh. Di masing-masing cabang. Berarti kan sekarang kantor pusatnya di Semarang. Yang lebih konyol lagi itu semua gaji seragam. Semua pendapatan tunjangan semua seragam. Tidak ada yang namanya tunjangan sholat duha, tunjangan inflasi, itu nggak ada lagi sudah. Jadi kemarin tunjangan itu mereka buat sendiri Pak. Sesuai dengan apa itu namanya tuh? Sesuai dengan kederan dia lah, pola pikir dia lah gitu. Saya kepengennya begini, ya kita buat begini. Ya udah yang sana buat begini, ya udah kita buat begini lah. Itu sampai ada yang namanya tunjangan-tunjangan yang tadi. Sebetulnya tunjangan itu hanya ada beberapa, gaji pokok, tunjangan transportasi, perumahan, lauk pauk, anak istri atau apa itu. Udah, yang ada ya hanya itu. Kalau enggak ini ya komunikasi, itu udah selesai. Nah ini ada tunjangan apa inflasi, ada tunjangan sholat duha. Tunjangan sholat duha Pak? Iya. Kalau yang tidak sholat duha tidak dapat tunjangan. Oh, jadi kayak diwajibkan gitu ya Pak ya? Padahal dari agama aja itu sunnah ya Pak? Diwajibkan oleh manusianya. Makanya ini akhirnya dengan ini kita semua kita seragamkan sesuai dengan koridor atau aturan yang ada. Tuh. Proses itu kan pasti alot. Panjang itu mulai dari tahun 2016. Baru selesai 2017 akhir, 18 mulai masuk ke OJK. Hari ini masih proses di OJK. Hari ini masih dalam proses. Tapi sekarang berarti satu kantor pusat yaitu di Semarang, lainnya cabang. Cuman teman-teman hari ini sudah berhasil menekan tingkat kerugian yang mereka alami. Kerugiannya besar, kemarin sudah ditekan sampai sekitar 115 miliar. Artinya gerakan ataupun yang diperjuangkan oleh Pak Bogi ini benar-benar bisa satu tadi menekan kerugian dan menekan apa ya Pak, pengeluaran yang tidak penting itu ya Pak. Saya terima kasih dengan teman-teman yang ada di lapangan, tentunya itu. Kalau kita memiliki pemikiran begini pun, kalau teman-teman di bawah tidak mendukung ya juga nggak ada artinya sebetulnya. Itu artinya apa? Duit kita di sana, aset mereka ada 2,6 triliun. Itu Pak, saya lagi mikir itu kalau se-35 kabupaten kota lah ibaratnya gitu ya, itu berarti asetnya berarti jadi banyak banget. 2,6 triliun. Itu yang baru BKK, belum kita berbicara yang BPR BKK. Ada sekitar 9,1 kalau nggak salah. Artinya dengan kekuatan aset yang sedemikian besar, kekuatan apa yang sekarang bisa BPR berarti ya sekarang Pak ya, yang BPR bisa lakukan. BKK Jateng hari ini namanya. BKK Jateng, yang BKK Jateng sekarang bisa lakukan dengan aset sedemikian banyak tuh berarti apa aja Pak? Keleluasaan apa saja yang bisa mereka lakukan? Kalau saya bicara Mbak ya, yang namanya BKK dan BPR BKK itu mereka pondasinya, kalau rumah itu pasti ada pondasi, itu mereka sudah sangat kuat karena mereka memiliki kantor-kantor kas
sampai ke pasar-pasar. BKK kita hari ini, mereka sudah kepengen menguasai pasar-pasar yang ada di kota Semarang. Jadi ibaratnya tuh pedagang pinjem bayar harian. Itu kalau bukan BKK siapa lagi yang mau sampai ke situ. Nah, pemikiran saya itu BKK ini sudah bergabung menjadi satu. Hari besok saya kepengennya BPR kita saya gabungkan menjadi satu juga. Ini yang sekarang sedang diperjuangkan. Iya. Nanti kalau sudah mereka ini bersatu, kedua belah pihak ini akan saya jadikan satu. Gitu. Jadi adiknya Bang Jateng menjadi satu. Dan saya pengen menjelaskan pangsa pasar Bang Jateng dengan adik-adik Bang Jateng ini tidak sama tentunya. Apa Pak bedanya? Kan Bang Jateng juga, saya lihat beberapa juga ada di mikro lah begitu. Memang betul, mereka ada di mikro, tapi ini yang untuk BPR, BKK, dan BKK itu untuk 500 juta ke bawah ada di BPR BKK. Itu yang misalnya yang tadi kita bicara masalah kredit pasar, terus toko kelontong, itu masuknya ke BPR BKK dan BKK. Tapi yang untuk kredit yang gede-gede, misalnya mereka mau buat toko tapi tokonya besar, skalanya besar, ya udah masuk ke Bang Jateng gitu. Jadi memang sudah berbeda. Sebetulnya ini berbeda tapi tidak bisa disatukan. Kalau disatukan juga nggak masuk akal gitu. Jadi itu sangat terlihat sekali. Malah saya kepenginnya antara Bang Jateng dengan teman-teman ini bisa menjadi satu sinergi. Kenapa? Bang Jateng hanya memiliki cabang kantor kas paling di tingkat kecamatan. Dan itu belum tentu semua belum ada. Tapi kalau teman-teman BKK ini di pinggir-pinggir jalan pun mereka siap berperan. Memang fighting spiritnya mereka sudah orang-orang lapangan semua. Secara mentalnya sudah berbeda ya? Secara mentalnya mereka petarung andal. Itu secara mentalnya. Cuman lemahnya kemarin kerugian kita menjadi besar, kebocoran kita besar karena BKK tidak ada di bawah naungan BI atau OJK. Itu aja. Kalau sekarang ya sudah berbeda tentunya. Mereka sekarang bisa lebih profesional, bisa mengimbangi dengan teman-teman perbankan yang ada di Jawa Tengah. Dan ini adalah salah satu hasil kerja Pak Bogi juga dan teman-teman juga gitu karena artinya diinisiasi Pak. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri, maksudnya kitanya sendiri, apa yang berbeda di kita sebagai konsumen dalam tanda ketip pangsa pasarnya gitu? Apa yang berbeda di kita, Pak? Fasilitasnya mungkin akhirnya jadi berbeda atau tentang di mana perbedaan di apa? Kalau dengan konsolidasi BKK Jateng ini nggak ada masalah. Artinya perbedaan terbesar memang ada di BKK, internal BKK-nya begitu ya? Mereka yang perbedaannya ya yang kemarin mereka berdiri sendiri-sendiri, sekarang mereka adalah satu kesatuan utuh. Mereka nggak bisa mereka berjalan sesuai dengan hatinya dia sendiri atau mereka, Pak ini saya bisanya begini, saya maunya begini, enggak bisa sekarang. Sekarang semua prosedur, semua aturan, semua ada di kantor pusat. Kalau semua ada di kantor pusat, mesti semua ada namanya rapor, ada penilaian. Kalau mereka tidak bisa mengikuti, mereka misalnya ini, saya mau pinjam di BKK, misalnya di Belik misalnya. Pinjam di Belik sama pinjam di Cepu atau pinjam di Magelang atau pinjam di Wonosobo itu bunganya sama, Pak. Artinya tersistem dengan baik ya, Pak? Ya, sisteman mereka berjalan. Makanya semua ini konsolidasi menjadi satu, sistem IT mereka perbaikin semua. Karena sistem yang mereka miliki kemarin itu tidak semuanya sama. Tapi berbeda-beda, tetapi kalau menjadi satu, sistemnya sama, jadi semua mudah dikontrol. Ya itu, masa kepengennya itu sistematika IT di Pemprov itu kepengennya semua itu terkoneksi. Dan ini on the way ke sana, Pak?
kita kepengennya ke sana, tapi kita juga nanti kita melihat perkembangan pendapatan kita bagaimana. Itu kalau pendapatan kita meningkat, kita baik, dengan ada sistem IT itu kita tidak perlu repot-repot, tinggal kita lihat di layar, oh ini dinas A pendapatannya sudah sekian persen, dinas B sudah sekian persen, ini sudah semuanya terlihat. Itu semua transparansi data akhirnya jadi bisa tercipta ya Pak ya. Tapi kalau di Komisi C sendiri Pak sekarang ini gitu, apa yang sekarang sedang banyak dilakukan dan diperjuangkan Pak di Komisi C sekarang? Kita hari ini yang kita lakukan, kita perjuangkan itu adalah ya menaikkan pendapatan dengan kondisi pandemi seperti ini, dengan kondisi perekonomian yang seperti ini, sebagaimana mungkin pendapatan pemerintah kita supaya tidak jauh terjun bebas. Itu tapi kan itu tantangan banget ya Pak. Maksudnya dengan ya maksudnya kalau kita berbicara ekonomi lah, banyak orang yang ngomong apa data minus lah dan segala macam. Itu terus gimana Pak cara? Tapi kemarin Mbak, kemarin kita berpikirnya sama seperti itu. Kita pada waktu rapat, coba tolong ini dibuka sistematika perolehan pembayaran pajak kendaraan bermotor dari mulai Januari sampai terakhir. Ternyata naik turun itu pun juga nggak begitu drastis ya turunnya. Ternyata hampir-hampir imbang dengan kondisi biasa. Saya juga heran, loh katanya pandemi, tapi kok pembayaran pajak kendaraannya kok tetap berjalan. Artinya masyarakat tetap tertib aja gitu kan. Berarti memang hebat juga ini. Jawa Tengah oke juga ya Pak ya. Tapi maksudnya itu terjadi di provinsi lain nggak sih Pak? Atau memang kayak ya emang orang Jawa Tengahnya? Nah kita sekarang mau ke provinsi lain juga kita belum berani ya, belum bisa ke sana. Wong kita mau ke sana ke sini juga kita takut juga Mbak, kondisinya kayak gini. Kita kan juga boleh kita dari dalam pandemi seperti ini kita berkumpul dengan berbanyak orang, dengan apa yang ada itu kita nggak berani lah. Karena emang udah hati-hati banget ya Pak ya gerakan kita ya Pak ya. Nah tadi berkaitan dengan menaikkan pendapatan daerah, ini BPR ini bisa punya peran yang gede juga nggak Pak untuk bisa menaikkan pendapatan daerah? Kalau kedepannya semuanya sudah kembali sehat, itu saya rasa bisa. Kemarin sebelum kita BPR, BKK dan BKK ini yang BKK kita jadikan satu, ini ada pemasukan sekitar 75 miliar. Tapi setelah BKK ini kita berdiri sendiri atau konsolidasi menjadi satu, ini kita hanya bisa di angka 69 miliar. Karena yang BKK tingkat kerugiannya masih tinggi. Yang tadi saya bicara, kita hari ini sedang menurunkan tingkat kerugian yang ada. Kemarin dari 121 atau 25 itu sekarang sudah di angka 115. Kemarin saya juga sudah berbicara dengan teman-teman BKK supaya tingkat kerugian ini supaya bisa lebih dipercepat lagi. Ya. Ada target nggak sih Pak? Kemarin mereka minta target sekitar 3-4 tahunan. Tapi saya minta untuk dipercepat caranya. Kita nggak tahu lah, penting kita sama-sama berjuang untuk supaya PKK kita kembali sehat. Itu dan bisa menjadi tambah besar, itu aja kita. Oh iya, kalau ruginya 115 miliar ya Pak ya sekarang. Ya, hari ini sudah 115 miliar. Artinya udah ada kenaikan karena dari 120 sekian begitu ya. Dan itu dalam jangka waktu berapa lama tuh Pak? Bisa menurunkan 5M-an, sekitar 5M-an tuh. 1 tahun ini ya. 1 tahun ini ya Pak ya praktisnya ya Pak. Wah. Untuk besok tahun yang kedua kan. Itu besok makanya teman-teman juga besok mau diturunkan lagi, ini kita berhitung. Gitu. Saya pengennya nih tepat, kamu berapa tahun? 3-4 tahun Pak, ini saya minta jangan segitu, itu terlalu lama. Itu siap.
Jadi peran BPR sendiri untuk roda perekonomian Jateng ini peran paling besarnya ada di mana ya Pak? Secara gamblangnya mungkin masyarakat. Teman-teman kita yang di UMKM ini kan banyak dari iya pasar itu malah teman-teman dari BKK itu. Yang tadi saya bilang teman-teman BKK ini bergeraknya malah di pasar-pasar. Jadi untuk kredit yang harian itu. Nah kalau yang kredit harian tuh harusnya secara syarat dan segala macam harusnya lebih mudah kan ya Pak ya? Ya untuk mereka lebih mudah. Jadi pinjaman di BKK ini harusnya. Mana teman-teman BKK itu mereka sudah sering di pasar, jadi mereka sudah hafal. Oh Bu A, Pak A, siapa ini mereka sudah hafal semua. Si A, si B, si C nya itu mereka sudah hafal. Udah ini ya, wah canggih banget, berarti udah background check pedagang pasar ibaratnya gitu ya Pak? Iya, mereka sudah sangat hafal itu, dan mereka kalau kita nilai sangat lihai. Oh, artinya Pak? Ekonomi mikro dia menguasai. Maka itu tadi Bapak mengatakan udah yang mikro biar si BKK aja, yang lebih dari 500 juta biar Bank Jateng gitu. Dan itu dinilai memang lebih efektif ya Pak ya kalau misalnya gitu. Oh wow, ini akhirnya sekarang cita-cita Bapak gitu ya di selaku Ketua Komisi C ini berarti apa lagi nih Pak yang masih dikejar gitu? Yang kita kepengen, yang tadi saya bicarakan BPR BKK kita, saya kepengen untuk kita gabung menjadi satu. Ini akan bisa lebih kuat lagi untuk teman-teman di BPR karena hari ini mereka berdiri sendiri-sendiri. Yang hari ini yang gede itu BPR BKK Purwodadi itu nomor 1. Itu apa karena mikronya banyak di Purwodadi Pak? Ya, karena pertumbuhan perekonomian mikro di sana cepat. Terus kedua Banyumas itu. Saya bisa berkata seperti itu karena saya melihat dari pembayaran IJP dari PT Jamgrida Jateng. Saya selalu memantau kalau dari Purwodadi itu per bulan mereka membayar IJP itu kayak premi asuransi. IJP itu 650 juta. Nah, preminya 650 juta. Berarti kredit yang mereka putar itu berapa per bulan? Nah, luar biasa itu Mbak. Banyumas itu, Purwokerto itu sebulan sekitar 400-an juta. Itu terbesar. Dua ini. Terus setelah itu disusul oleh teman-teman yang lain. Misalnya Kabupaten Semarang, Ungaran itu 250 juta. Terus ini kalau Pak Bogi aja bisa tahu angka-angkanya itu berarti benar-benar Pak Bogi memantau sekali ya Pak ya? Lihat perkembangan itu hari ke hari Mbak. Gitu. Saya kepengen melihat memang kepengen saya dari awal, saya kepengen membesarkan BUMD kita. Ya, artinya pada saat akhirnya Pak Bogi bisa bercerita dengan data yang bahkan bisa dibuat urutan dan ada angkanya, bisa menyebutkan angka, ini artinya Pak Bogi beneran ngerti apa yang terjadi di lapangan. Sengaja sudah bisa memberikan dividen ke kita 375 miliar. Hari ini yang menjadi primadona mendapatkan dividen ada yang masih di Bank Jateng, yang lain. Dan ini sebenarnya ini bisa potensi untuk itu juga ya Pak ya? Nanti yang kedua setelah Bank Jateng adalah ini teman-teman BPR BKK. Waduh, luar biasa. Dijadikan satu pasti nggak akan cuma 69 atau 75 miliar, lebih dari itu ya, harus mampu mereka. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa Pak Bogi ini visioner sekali karena dari 2013 bisa melihat ini, 2016 mulai bergerak begitu ya Pak ya, dan alhamdulillah 2017, 2018 dan sampai sekarang masih ongoing dan menunjukkan kemajuan yang positif begitu ya Bapak ya. Wah luar biasa ya Pak Bogi. Pak Bogi, kita mau jalan-jalan dong Pak. Ya. Pakai mobil klasik kayak Pak Bogi ya? Ya. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan dulu guys.